Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan mendiskusikan mengenai istilah pseudocode. Jadi bukan code tapi pseudo, atau kalau diterjemahkan langsung itu kode semu gitu ya. Dari sisi pengertian, pseudocode itu adalah penjabaran algoritma dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia atau plain language gitu ya. Jadi diharapkan bisa dibuat oleh programmer dengan bahasa pemrograman yang beragam gitu. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah salah satu contoh sintaks dari pseudocode. Ini ada yang pseudocode bergaya Fortran, Pascal, C, atau Basic. Tapi kita lewatin saja karena ternyata pseudocode itu merupakan kompromi antara programmer dengan user atau yang membaca gitu ya, yang bukan programmer. Jadi kalau terlalu detail, user atau yang meminta dibuatkan programnya itu nggak ngerti gitu ya, kesulitan dalam membaca. Tapi kalau terlalu umum, nanti ketika analis menyerahkan ke programmer, nanti susah dia meracik bahasa pemrogramannya. Jadi pseudocode harus disesuaikan dengan audiens. Ya. Ini merupakan tip dan trik yang diambil dari situs Cornell University. Jadi yang pertama itu buat dengan bahasa manusia, tapi juga dimengerti oleh programmer gitu ya. Jadi kalau beberapa sintak itu bisa dimengerti manusia, misalnya print gitu kan, atau for, if then else itu dimengerti oleh manusia dan oleh programmer. Jadi biasanya digunakan itu ya di pseudocode. Hindari detail yang tidak perlu, misalnya jenis struktur data, misalnya integer atau floating point atau apa itu. Kalau tidak perlu ya jangan dimasukkan gitu ya. Jangan menulis yang sudah jelas gitu. Ini biasanya untuk mengurangi panjang dari pseudocode. Berikutnya gunakan sintak program yang if then else misalnya. Ini lebih ringkas dibanding kalau kita menggunakan bahasa manusia gitu ya. Hitung ini, tapi kalau ke begini jangan dihitung atau gimana, itu kan agak susah tuh. Jadi kalau if then, maka else itu lebih ringkas dan terstruktur. Nah, biasanya ini lebih baik digunakan karena dimengerti oleh programmer maupun pengguna atau user ya. Perhatikan juga konteksnya itu, maksudnya di mana pseudocode itu digunakan gitu. Misalnya terkadang ada instruksi gunakan quicksort algorithm. Nah, itu kadang cukup singkat ketika kita menyisipkan algoritma ini di dalam satu program yang besar gitu ya. Tapi jika kita sedang mendiskusikan dengan quicksort atau di mata kuliah sorting algorithm, maka ya quicksortnya harus dijabarkan lebih lanjut dalam satu pseudocode khusus gitu ya. Kemudian jangan melupakan algoritma yang mendasari algoritma yang sedang kita buat pseudocode-nya gitu ya. Contoh tuh algoritma genetik itu terdiri dari beberapa algoritma kecil yang jangan sampai juga lupa dijelaskan gitu ya. Kemudian terakhir, seimbangkan antara pemahaman user dan programmer, ini penting juga, di mana kita akan menggunakan pseudocode-nya gitu ya. Jadi kalau pseudocode itu digunakan di jurnal umum, biasanya ya gunakan pseudocode yang umum gitu ya, yang bisa dimengerti bukan hanya oleh programmer. Berikutnya ini ada dari Wikipedia, ini sampel Fulkerson algorithm, dia bentuknya seperti ini. Biasanya itu ada input dan output, jelaskan outputnya apa. Biasanya itu di return itu tuh output ya. Kemudian ada sama dengan tuh diganti oleh panah ke kiri. Ini contoh bentuk lain dari buku data mining Hans Camber. Sama, ada nama algoritmanya, input output, kemudian ada metode dan angka menunjukkan line ya, baris programnya, pseudocode-nya itu ya.
bagus juga. Dan ini bahasanya agak umum gitu ya. Ini contohnya, if samples are all the same class, then ini mirip-mirip dengan bahasa manusia dibanding dengan yang sebelumnya itu ya, yang programmer style. Kemudian ada lagi bentuk yang function, itu banyak ada di buku algoritma Thomas Corman ini ya. Jadi inputnya itu ada di dalam kurung gitu. Jadi kita nggak perlu detek input apa, output apa, enggak. Input dalam kurung. Kemudian ada konsep juga rekursif, hati-hati nih. Beberapa pembaca kadang agak kebingungan dengan konsep rekursif. Masa fungsi itu dipanggil oleh fungsi itu sendiri gitu ya, jeruk makan jeruk kelihatannya itu. Tapi sebenarnya enggak. Ini contohnya quicksort. Dan dia ada memanggil function lagi nih, partition APR. Ini untuk algoritma quicksort yang kita bahas sebelumnya itu ya, yang kadang nggak perlu dibahas lagi gitu. Ini adalah contoh rekursif. Ini menghitung faktorial. Kita lihat faktorial ini dipakai di dirinya sendiri, tapi dengan n yang berkurang. Gitu. Jadi kalau 4 faktorial berarti kan 4 kali 4 faktorial, 4 faktorial jadi 3 kali 2 kali 1. Nah, tapi ketika 0, jangan faktorial lagi, tapi isi dengan angka 1 dan dia berhenti. Ini contohnya. Oke, kita lihat, buka aja, ini ada contoh penggunaannya nih, yang faktorial ya. Di Python itu fungsi itu bentuknya def gitu ya. Def. Gitu kan. Kemudian fungsi itu dipanggil menghitung faktorial 4 tadi itu kan. Keluar 24. 40. Keluar 40. Beberapa bahasa pemrograman membatasi rekursif ya supaya nggak hang gitu. Berapa ribu gitu kan. Karena ini rekursif itu mengambil resource yang besar gitu ya. 40 kali 39 kali dulu, ya kalau 40 kali 1 miliar gitu kan. Maka biasanya menggunakan import sys gitu ya. Kemudian ada contoh lain, menghitung future value gitu ya. Nah, ini cocok untuk orang akuntansi atau ekonomi ya. Value ini ada bentuk yang seperti ini, biasanya di angka 1, tapi karena cuma 1 biasanya dia enggak, itu menjorok doang gitu. Inputnya jumlah, interest, dan period. Kemudian ada bentuk yang lain itu input, output, kemudian menghitung FP-nya. Ini contoh dengan menggunakan bahasa Python. Ini juga ada contoh website yang sudah dibuat kan gitu ya. Oke. Ini ya. Jadi silakan akses situsnya, itu ada nih di sini untuk menghitung. Jadi dasar algoritmanya ini ya sederhana yang tadi itu. Ini silakan coba. Ini contohnya, ini fungsi FP, kemudian future value untuk ya, 2 juta dengan bunga 10% selama 5 tahun. Nah, hasilnya adalah ini. Oke, selamat mencoba program seperti ini di running di Google Colab tanpa install ya, cukup browser dan akun Google saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.